Wakanda no more, Indonesia forever. Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube channel PKS Jawa Tengah. Masih di segmen Macapat, Maca Berita Cepat di edisi ketiga. Go PKS Go! Oke, di Macapat edisi ketiga kali ini saya akan membacakan berita-berita tentang kejadian PKS satu minggu ke belakang ya. Yang pertama yaitu flash mob. Ya. Setiap tahun PKS itu pasti mengadakan flash mob di setiap kampanyenya ya teman-teman. Karena apa? Karena ya hanya PKS yang melakukan hal ini gitu. Nah, seruan ini langsung dari Habib Abu selaku Sekjen DPP PKS teman-teman. Nah, flash mob ini adalah bagian dari program PKS yaitu PKS Menyapa teman-teman. Dan di pekan ini kebetulan banget ini adalah seruan nasional untuk mengadakan flash mob ataupun PKS Menyapa seluruh nasional. Baik itu di DPW, DPD dan bahkan sampai tingkatnya DPC teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin kalian ngelihat ada rame-rame pakai baju oranye, terus kemudian pakai spanduk oranye ya yang disampirkan di pundak, nah itu berarti teman-teman sudah masuk ke zona PKS Menyapa. So, kalau misalnya teman-teman lihat ada PKS Menyapa, langsung masukkan ke dalam memori teman-teman bahwa teman-teman harus milih PKS di pemilu 2024 nanti. Nah, itu dia tentang PKS Menyapa, terutamanya flash mob nasional teman-teman. Dan beritanya unik-unik loh, diantaranya ini dia. Nah, seru banget kan teman-teman? Cuma PKS yang kampanye itu unik dan menarik gitu, dan beda dari partai-partai yang lain, namanya juga PKS. So, di 2024 nanti, pokoknya saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa pilih PKS. 14 Februari, pilih PKS nomor 8. Let's go! Masuk ke berita kedua. Nah, di berita kedua ini datangnya dari fraksi PKS Jawa Tengah, teman-teman. Yaitu tentang pertanian di Demak. Kalau kita lihat judulnya aja udah menggelitik ya. Pertanian Demak terendam rob. Wibowo dorong solusi komprehensif. Bowo, siapa sih Pak Bowo ini? Nah, Pak Bowo ataupun nama panjangnya Setiabudi Wibowo itu adalah salah satu anggota Dewan DPRD Jawa Tengah dari fraksi PKS, teman-teman. Kalau nggak salah dapilnya dapil 3, yaitu Demak, Kudus, dan Jepara. Nah, kata Pak Bowo, dalam menangani pertanian yang cenderung sudah berkurang karena rob ini, Pak Bowo dorong solusi komprehensif. Apa sih solusinya? Nah, ini dia beritanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan bahwa fakta lahan pertanian di Kabupaten Demak itu semakin berkurang ya dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor. Nah, sebenarnya bukan cuma karena rob aja ya teman-teman, pengurangan lahan untuk pertanian ini. Hal tersebut juga ternyata faktor penyebabnya adalah salah satunya pembangunan jalan tol, pembangunan perumahan, terus kemudian pabrik-pabrik yang semakin banyak ya dibangun di daerah Demak sendiri. Kata akademisi dari Universitas Sulan Agung atau Unisula, yaitu Mila Karmila, menyebutkan bahwa pembangunan tersebut nyatanya juga menimbulkan penurunan permukaan lahan hingga timbul genangan rob di area yang tak ditanggul. Begitu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah yaitu Pak Bowo dari fraksi PKS mengungkapkan bahwa masalah tersebut merupakan hal yang ironi, bukan tanpa alasan. 10 tahun lalu, Kabupaten Demak diandalkan sebagai daerah penyangga pangan nomor 2 di Jawa Tengah. Tapi, sekarang turun jadi peringkat keempat. Hal tersebut karena berkurangnya lahan pertanian di daerah Demak itu sendiri, teman-teman. Menangani hal tersebut ya, Pak Bowo itu memberikan solusi komprehensif, yaitu masalah pertanian di Demak begitu kompleks karena pemicu dan penyebabnya juga tak sedikit. Selain revitalisasi, pembangunan tanggul laut juga kata beliau itu jangan setengah-setengah ya. Selain pembangunan tanggul dan revitalisasi, kata Pak Bowo, penanaman mangrove juga harus digencarkan, jangan sampai setengah-setengah. Keren banget kan anggota dewan dari fraksi PKS gitu, karena PKS itu selalu memikirkan rakyat ya. Jadi solusi-solusinya itu nggak main-main gitu loh, dan nggak setengah-setengah. Oke, masuk ke berita ketiga. Di berita ketiga, ini saya akan mereact ya. Itu statement dari Pak Anies Baswedan di debat kemarin, teman-teman. Kemarin malam ya, gitu. Karena itu keren banget sih Pak Anies, emang luar biasa gitu dalam menyampaikan gagasan, visi misi dan sebagainya. Tapi dari panjangnya proses debat itu ada satu kalimat yang saya itu bener-bener ini Pak Anies GG abis pokoknya. Yaitu di closing statement-nya. Kira-kira seperti apa? Langsung aja kita tampilkan cuplikannya. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan
sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan kini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Okay? Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Gila, keren banget teman-teman. Kata-kata terakhir yang menurut saya itu punchline yang gitu loh. Wakanda no more, Indonesia forever, itu keren banget sih. Salut buat Pak Anies yang menjunjung tinggi nilai demokrasi di Indonesia. Jadi di 14 Februari nanti saya nggak bakal, tutup mata aja saya bisa langsung milih coblos nomor 1 Pak Anies dan Gus Imin atau Amin di pemilu 2024 nanti. Jangan sampai salah pilih teman-teman, nomor 1. Oke, itu aja teman-teman Macapat edisi ketiga kali ini. Semoga teman-teman suka, dan jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Silakan diskusi di kolom komentar, kira-kira Macapat berikutnya itu kita akan menyajikan apa lagi, ataupun ya diskusilah kira-kira pilihan teman-teman itu berdasarkan apa sih gitu, dan maunya teman-teman tentang PKS itu kayak gimana itu. Silakan komen aja di bawah sini. Jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media PKS Jawa Tengah, mulai dari X @PKS Jawa Tengah, Facebook PKS Jawa Tengah, Instagram PKS Jawa Tengah atau Mas Blangkon, dan tentunya subscribe channel YouTube ini yaitu PKS Jawa Tengah teman-teman. Jangan lupa juga buka jateng.pks.id untuk mengetahui detail tentang informasi-informasi yang ada berkaitan dengan PKS Jawa Tengah. Itu aja video kali ini. Stay safe, keep healthy, and as always, see you until next time. Jawa Tengah, Pol PKS. Let's go.